Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah Samsul, NIM J01419109. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kesejajaran, penentuan dimensi vertikal, dan juga penentuan relasi sentrik pada gigi tiru ruang lengkap. Jadi yang pertama adalah prosedur kesejajaran, di mana kita membutuhkan baik frame rahang atas dan rahang bawah, lalu alat oral diagnostik, benang, plester atau spidol, penggaris besi, bunsen, fox plan, alat pelindung diri, dan juga model odontolog. Jadi pertama-tama kita memakai alat pelindung diri, yaitu masker. Lalu kita melakukan hand wrap. Setelah itu kita memakai handscoon. Jadi pertama-tama dalam prosedur kesejajaran, pasien diminta untuk duduk dengan tenang dalam posisi tegak. Kemudian, bait trim rahang atas dimasukkan ke dalam mulut pasien dan dilakukan penentuan gigitan. Lalu kita menentukan titik-titik chamfer, ditarik dari tragus ke ala nasi dengan bantuan benang. Kemudian masukkan fox plan pada mulut pasien. Lalu periksa kesejajaran fox plan dengan garis bantu yang telah dibuat, yaitu dengan melihat garis interpupil dan juga garis chamfer. Lalu kita lihat dari arah anterior apakah fox plan sejajar dengan interpupil. Lalu kita melihat lagi pada daerah posterior, apakah daerah posterior sejajar dengan garis chamfer dilihat dari lateral. Berikutnya yaitu penentuan dimensi vertikal. Yang pertama adalah kita menentukan dimensi vertikal istirahat pada pasien. Lalu pasien diminta untuk duduk tegak dan dalam keadaan rileks, dan operator berada di sebelah kanan dari pasien. Jadi untuk mengukur dimensi vertikal istirahat, kita memakai teknik two dot, di mana kita melakukan pemasangan plester atau dengan spidol kita lakukan titik pada ujung hidung dan ujung dagu untuk dilakukan pengukuran dimensi vertikal istirahat. Lalu kita meminta pasien untuk mengucapkan M beberapa kali hingga pasien merasa rileks. Setelah itu kita mengukur dengan teknik two dot tadi dari ujung hidung lalu sampai ujung dagu. Kita ukur berkali-kali hingga mendapatkan angka yang sama berulang kali, maka itu adalah dimensi vertikal istirahat. Selanjutnya yaitu penentuan dimensi vertikal oklusi. Yang pertama-tama kita memasukkan bait trim rahang atas dan rahang bawah terlebih dahulu. Lalu pasien diminta untuk beroklusi dan menelan beberapa kali dan diukur kembali dengan menggunakan teknik two dot dari ujung hidung sampai ujung dagu. Dan diharapkan dimensi vertikal oklusi ukur sama dengan dimensi vertikal oklusi hitung, di mana dimensi vertikal oklusi hitung itu adalah dimensi vertikal istirahat dikurang freeway space. Jika dimensi vertikal ukur dan dimensi vertikal hitung tidak sama, maka dilakukan pengurangan atau penambahan pada bait trim rahang bawah. Lalu kita lakukan evaluasi pada bait trim rahang atas dan rahang bawah, di mana bait trim rahang atas dan rahang bawah berkontak dengan bidang. Kemudian dukungan profil, pipi, dan bibir pasien tidak tegang. Dan pasien tidak sulit membuka dan menutup mulut, serta pasien tidak merasa lelah memakai bait trim tersebut. Berikutnya yaitu prosedur penentuan relasi sentris, di mana pasien diminta untuk dalam posisi supinasi. Kemudian menginstruksikan pasien untuk menelan dan juga memposisikan mandibula berada pada posisi paling distal. Kemudian tandai pada bait trim pada bagian midline, high dan low lip line, dan garis senyum. Kemudian jika sudah sesuai, kita fiksasi bait trim rahang atas dan rahang bawah dengan paperclip. Selanjutnya, bait trim yang telah difiksasi kita lepas dari mulut pasien dan kita pasangkan pada model kerja yang nantinya akan dipasangkan di artikulator untuk dilakukan prosedur penyusunan gigi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.